Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang metabolisme karbohidrat. Glikolisis adalah sebuah proses penguraian molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon. Proses glikolisis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu aerobik dan anaerobik. Glikolisis aerobik merupakan pemecahan senyawa glukosa dengan memerlukan ketersediaan oksigen di sekitarnya. Terdapat 4 tahapan penting dalam terjadinya glikolisis aerobik, yaitu yang pertama, tahap glikolisis. Pada tahap ini terjadi di dalam sitoplasma. Input yang dibutuhkan adalah glukosa, sedangkan yang dihasilkan adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini terjadi di matriks mitokondria. Inputnya adalah 2 asam pirufat, sedangkan yang dihasilkan adalah 2 asetil CoA dan 2 CO2 dan 2 NADH. Tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs. Pada tahap ini terjadi di matriks mitokondria. Inputnya adalah 2 asetil dan CoA, outputnya adalah 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Tahap yang terakhir yaitu transport elektron. Tahap ini terjadi di membran bagian dalam mitokondria. Inputnya adalah 10 NADH dan 2 FADH2, sedangkan yang dihasilkan adalah 34 ATP dan 6 H2O. Kemudian, pada glikolisis anaerob meliputi satu rangkaian reaksi kimia yang melepaskan energi dari molekul glikogen. Energi ini digunakan untuk memperbarui ATP yang sebaliknya digunakan dalam kontraksi otot. Pada proses glikolisis, kondisi pirufat bergantung pada ketersediaan oksigen dalam sel. Tetapi ketika tidak ada oksigen atau anaerob, pirufat kemudian diubah menjadi etanol atau asam laktat melalui jalur fermentasi. Jalur fermentasi yang pertama yaitu fermentasi alkohol yang dilakukan oleh ragi dan beberapa mikroorganisme lainnya. Pada proses ini, yaitu dalam kondisi anaerob, akan mengubah glukosa menjadi asam pirufat melalui jalur glikolisis. Kemudian, menuju satu tahap lagi berikutnya, yaitu mengubah asam pirufat menjadi etanol. Pada fermentasi yang kedua, yaitu fermentasi asam laktat, hal ini dilakukan oleh sel otot, bakteri asam laktat atau LAB, dan beberapa jamur. Terdapat sebuah tulisan yang menyatakan bahwa asam laktat merugikan. Meskipun asam laktat merugikan, tetapi asam laktat merupakan sumber energi untuk metabolisme anaerob. Gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan proses pembentukan glukosa dari zat yang bukan karbohidrat. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa yang kemudian dijadikan sebagai energi bagi tubuh. Proses ini berlangsung di hati atau ginjal. Reaksi tahap pertama gluconeogenesis merupakan suatu reaksi kompleks yang melibatkan beberapa enzim dan organel sel atau mitokondrian yang diperlukan untuk mengubah pirufat menjadi malat sebelum terbentuk fosfoinol pirufat. Perubahan ini dilakukan dalam 4 langkah. Pertama, 2 molekul pirufat mitokondria mengalami dekarboksilasi membentuk oksaloasetat. Reaksi ini memerlukan adenosin trifosfat dan dikatalisis oleh pirufat karboksilase. Oksaloasetat direduksi menjadi malat oleh malat dehidrogenase mitokondria. Reaksi ini gluconeogenesis secara singkat mengalami overlap atau tumpang tindih dengan siklus asam sitrat. Malat meninggalkan mitokondria dan dalam sitoplasma dioksidasi membentuk kembali oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat sitoplasma mengalami dekarboksi membentuk PEP pada reaksi yang tidak memerlukan guanosin trifosfat yang dikatalisis oleh PEP karboksikinase.
Reaksi pengganti kedua dan ketiga dikatalisis oleh fosfatase. Fruktosa 1,6-bifosfatase mengubah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfatase yang ditemukan pada permulaan metabolisme glikogen mengkatalisis reaksi terakhir gluconeogenesis dan mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa. 2-fosfat berenergi tinggi digunakan untuk mengubah pirufat menjadi PEP. ATP tambahan digunakan untuk melakukan fosforilasi 3-fosfogliserat menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Diperlukan 1 NADH pada perubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.